Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem integrasi ternak sapi dengan jagung. Kami mendapatkan sumber tentang integrasi sapi dengan jagung dari jurnal Balai Pengkajian Analogi Pertanian Bengkulu yang berjudul Sistem Integrasi Sapi dengan Jagung pada Lahan Suboptimal di Provinsi Bengkulu. Baik, di sini kami akan membahas 3 konsep. Konsep yang pertama ialah konsep daya dukung kebun penyediaan jagung pengganti hijauan. Tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman yang dapat ditanam di lahan suboptimal dengan berbagai macam penanganan. Tanaman jagung yang digunakan sebagai pakan ternak ialah daun jagung, batang jagung, dan tongkol jagung. Kandungan nutrisi jagung. Jagung mengandung bahan kering sebanyak 86%, protein kasar 9,7%, lemak kasar 6,9%, serat kasar 4,3%, dan abu 3,3%. Populasi tanaman jagung di Bengkulu sebanyak 22.653 tanaman per hektar, dengan produksi sebanyak 103.770 ton. Umur tanaman pakan jagung untuk pakan ternak ialah 65 hari setelah tanam. Dijelaskan dalam jurnal Sistem Integrasi Sapi dengan Jagung pada Lahan Suboptimal di Provinsi Bengkulu bahwa pertambahan bobot badan induk sapi Bali. Hasil analisis proksimat pakan ternak pada Laboratorium Kimia FMIPA Unip menunjukkan bahwa hasil analisis proksimat sampel pakan ternak dari jerami jagung manis yang difermentasi maupun non-fermentasi menunjukkan kadar protein yang lebih tinggi yaitu 8,31% dan 9,80% dibandingkan dengan rumput lapangan yang hanya sebesar 7,27%. Hasil penimbangan bobot badan yang dilakukan setiap sebulan sekali selama 3 bulan. Perlakuan 1 adalah 0,41 kg per hari per ekor, perlakuan 2 adalah 0,62 kg per hari per ekor, dan perlakuan 3 adalah 0,2 kg per hari per ekor. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sapi dengan tanaman jagung manis dengan penggunaan pakan limbah tanaman jagung dapat meningkatkan bobot badan harian lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi petani yang hanya diberikan rumput hijauan saja. Jadi, teknologi pemberian pakan limbah jagung yang sudah difermentasi maupun belum dapat meningkatkan pertumbuhan induk sapi Bali. Konsep yang kedua ialah teknologi pakan lengkap berbasis limbah jagung silase. Bahan pakan utama yang digunakan dalam membuat silase ialah limbah jagung sebanyak 85%. Bahan pakan pendamping ialah urea, molases, dan dedak padi. Setiap 1 ekor sapi membutuhkan pakan hijauan 10% dari bobot badan. Jika rata-rata bobot badan sapi 200 kg per ekor, maka ternak sapi membutuhkan 20 kg pakan limbah jagung. Sedangkan limbah jagung yang diperlukan untuk membuat silase ialah 85% dari total pakan, maka kebutuhan limbah silase ialah 17 kg. Konsep yang ketiga ialah pemanfaatan kotoran sapi menjadi kompos. Hasil penelitian dari jurnal Sistem Integrasi Sapi dengan Jagung pada Lahan Suboptimal di Provinsi Bengkulu ialah hasil kotoran sapi yang dihasilkan per ekor per hari adalah 5 kg. Artinya, dari 21 ekor sapi menghasilkan 105 kg kotoran ternak setiap harinya atau 3 ton per bulan. Jumlah kotoran sapi tersebut telah mencukupi untuk kebutuhan pupuk kompos berbasis kotoran ternak pada lahan seluas 3 hektar yang membutuhkan 6 ton kotoran ternak selama penanaman jagung manis dengan dosis pemberian pupuk 0,5 kg per lubang tanam. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a